Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang saya jelaskan kemarin, oh ya sih sebelumnya, yang kemarin ada yang belum ikut kuis belum? Ada yang belum ikut kuis? Udah nggak? Ada? Saya kecil Pak, mau ulang. Nggak bisa nih ngulang, nggak ada yang bisa. Terus nanti tak lihat wis. Jadi untuk pertemuan hari ini itu ada materi terakhir. Assalamualaikum. Ada 5 materi terakhir yang saya jelaskan hari ini, yaitu ada istisna, wakalah, sulhu, doman, dan juga kafalah. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu terkait istisna. Jadi istisna itu adalah akad pemesanan pembuatan barang tertentu kepada pihak lain dengan spesifikasi yang disepakati dan barang tersebut dibuat setelah akad. Jadi istisna itu akad pemesanan barang yang dimana spesifikasinya dijelaskan ketika melakukan akad. Terus barang tersebut ini belum ada dan dibuat setelah terjadinya akad. Jadi barang tersebut ini belum ada. Nah, nantinya itu dibuat setelah adanya akad istisna. Itu. Ini jatuhnya nanti akad pemesanan. Nah, terus nanti kan juga ada akad pemesanan berupa salam kan. Nah, nanti saya jelaskan terakhir apa bedanya istisna, salam, dan juga COD. Ya. COD. Ya. Terus terkait rukun dan syarat. Yang pertama yaitu orang yang melakukan akad, yaitu antara mustasni atau pemesan dan juga penjual atau sani. Terus objek yang syarat rukun dan syarat yang kedua yaitu adalah objek pemesanan, yaitu masnu. Ini syaratnya itu harus jelas spesifikasinya. Terus juga harus jelas jangka waktu pengerjaannya. Terus penyerahan juga harus ditentukan di awal. Nah, barang yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan ini sifatnya mengikat. Jadi nanti ketika didapati adanya cacat ketika barang tersebut selesai dibuat, ini nanti si pemesan ini berhak untuk mendapatkan hak khiyar, hak melanjutkan atau membatalkan apa namanya, ya, transaksi itu. Memiliki hak khiyar jika didapati cacat dan tidak sesuai dengan pesanan di awal. Terus yang ketiga yaitu adanya ijab qabul. Nah, dalam ijab qabul ini juga harus disepakati harga di awal, harga pembuatan. Nah, itu nanti juga disepakati entah itu tunai atau boleh dicicil atau boleh dibayar di akhir. Itu. Jadi nanti sifatnya sesuai kesepakatan kalau istisna. Oke, dari sini istisna apakah ada yang ditanyakan? Ini TPO ya Pak ya? Ya, coba nanti gini. PO kan juga termasuk salam kan? Nah, oke, tak jelaskan sekarang ya. Ada spidol nggak?
Misalkan PO benar obat 2 batang. Maka di order. Ini nanti bisa dicatat ya. Saya biar tahu bedanya di mana. Yang pertama istisna. Saya izin membuat video buat laporan. Control. Sepedaan apa tadi? Istisna salam. Apa nih pengumuman apa nih? Satu ya. Regulasi di XIK. Kurang besar nggak? Cukup. Kurang besar ya? Nah, kurang. Oi. Pep. Ayo. Sabar. Yang siapa sih? Kompas operasi. Kamu ini ikut terus. Ditek-tekin terus. Apa sih? Mana sih emang ada? Apa? Siapa kamu ngapain sih, Syah? Gantuk-gantuk kan. Berjalan. Tobat ya. Lebaran sudah dibuat, tapi PO belum dibuat, Pak. Jangan ya. Apa operasi Syah? Iya ya.
Ngapa sih aku udah balikin tadi kamu? Tadi aku mau minjem katanya nggak ada. Aku COD gugur dari Istiqomah. Tapi COD, COD itu kan cash on delivery. Apa sih COD itu bayar di mobil? COD itu cari otoritas di Oke. Bisa dicatat. Jadi istisna dan salam itu kan sama-sama akad pemesanan ya. Nah, cuma bedanya kalau istisna itu barang tersebut dibuat setelah akad. Jadi biasanya barang tersebut ini sifatnya custom. Jadi lebih spesifik lagi barangnya. Terus kalau salam itu barangnya sudah ada. Terus diserahkan di kemudian hari, pembayarannya di awal. Jadi salam itu pembayarannya harus di awal, tidak boleh di akhir. Contoh dari salam sendiri itu seperti jual beli online. Itu. Nah, COD, bentar. COD itu termasuk jual beli biasa. Maksudnya bentar. Masuk ke jual beli biasa karena nah ini. Karena bikin. yang pertama COD gugur dari istisna karena barang sudah ada dan tidak melalui proses pembuatan. Gugur dari istisna. Terus kemudian COD juga gugur dari salam. Ini karena pembayarnya tidak dilakukan di awal. Karena salam sendiri itu harus dibayar di awal. Tuh. Jelas sampai sini istisna. Ya. Pak, kalau yang apa namanya PO tuh salah apa istisna? PO kan pre-order itu barangnya sudah dibuat apa belum? Belum ya, berarti maksudnya istisna. Ya. Kalau jual beli online biasanya itu masuk di salam karena barangnya sudah ada. Gimana? Akun di online. Itu masuk ke jual beli. Oke, dari sini istisna ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau bisa lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ya. Oke, materi selanjutnya yaitu terkait wakalah. Jadi wakalah itu adalah perlimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang boleh diwakilkan. Jadi wakalah bisa dilihat dari kata wakalah yang berarti wakil. Ya, itu nanti apa ya? Artinya itu mewakilkan pekerjaan kepada orang lain, gampangnya gitu. Terus yang boleh dikerjakan atau yang boleh diwakilkan itu adalah hal-hal yang bersifat pekerjaan yang dibolehkan. Terus terkait rukun dan syarat, yang pertama yaitu orang yang berakat. Nah, orang berakat ini ada dua, yaitu orang yang mewakilkan atau mewakil dan orang yang diwakili. Orang yang mewakilkan yaitu mewakil dan orang yang mewakili yaitu wakil. Terus yang kedua yaitu adanya objek yang diwakilkan. Nah, objek yang diwakilkan ini harus berupa pekerjaan. Seperti contoh ketika seorang ibu ini mewakilkan pembayaran SPP-nya ke anaknya untuk diberikan ke sekolahan. Itu contoh gampangnya gitu. Terus yang ketiga yaitu ijab qabul, yang semestinya ijab qabul sesuai dengan akad wakalah. Nah, untuk macam-macam wakalah ini dibagi menjadi tiga, yaitu wakalah khosoh dan wakalah ammah. Yang ketiga wakalah bil ujroh. Yang pertama wakalah khosoh. Bisa dilihat dari kata khos yang artinya khusus. Jadi arti dari wakalah khosoh itu adalah perwakilan untuk satu pekerjaan tertentu yang jelas dan terbatas. Jadi semisal contoh itu
ya seseorang ini diwakilkan untuk menjual motor di sebuah toko. Dan di toko tersebut ternyata ada tidak hanya ada motor saja, tetapi juga ada mobil. Tetapi kalau nanti wakalahnya bersifat kosong, ini nanti orangnya yang diwakilkan ini menjualnya harus sesuai dengan kesepakatan. Misal kesepakatan di awal itu diperuntukkan untuk penjualan motor, berarti dia harus menjual motor, tidak boleh menjual yang lain. Itu untuk satu pekerjaan tertentu. Terus yang kedua yaitu adalah wakalah amah. Bisa dilihat dari kata am yang berarti umum. Jadi kalau artinya itu adalah perwakilan yang bersifat luas dan mencakup banyak urusan. Satu contoh ketika seseorang ini mewakilkan untuk mengurus bisnisnya di luar negeri. Jadi yang diwakilkan itu bisa bisa mengurus segala bisnisnya. Semisal contoh mengurus jual beli, kemudian pembayaran hutang, kemudian menerima pembayaran, itu boleh. Jadi nanti sesuai akadnya. Kalau untuk satu pekerjaan saja itu nanti masuknya wakalah khosoh. Terus kalau secara umum dalam satu bisnis itu nanti masuknya ke wakalah amah. Itu. Terus wakalah yang terakhir yaitu adalah wakalah bil ujroh. Bisa dilihat dari kata ujroh sendiri yang artinya upah. Jadi wakalah bil ujroh ini adalah perwakilan di mana wakil berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan kesepakatan. Jadi meminta tolong mewakilkan suatu pekerjaan tersebut, kemudian orang tersebut diupahi ya. Gampangnya gitu. Oke, dari sini terkait wakalah, apakah ada yang ditanyakan kembali? Cukup? Oke, selanjutnya adalah materi yang ketiga. Di pertemuan ini adalah sulhu. Jadi sulhu ini adalah akad untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan cara damai melalui kesepakatan. Gampangnya kesepakatan damai agar sengketa atau perselisihan selesai. Nah, untuk rukun dan syaratnya yang pertama adalah pihak yang bersengketa, yaitu namanya mutasalihan. Itu dua orang atau lebih yang mana keduanya harus balik dan berakal. Terus yang kedua yaitu objek sengketa atau musali anhu. Ini sesuatu yang boleh dimintai ganti rugi. Semisal ya, sesuatu yang bisa dimintai ganti rugi, baik sesuatu yang bisa dijual maupun tidak, baik harta benda atau bukan. Nah, semisal contoh ketika melakukan akad perdamaian yang bisa dimintai ganti rugi itu adalah ketika ada dua orang bersengketa terkait tanah. Nah, ini dua orang tersebut ini salah satunya meminta ganti rugi karena menyalahgunakan tanah tersebut. Misal contoh gitu, bisa dimintai ganti rugi. Jadi objek sengketa itu sesuatu yang boleh dimintai ganti rugi. Terus yang ketiga ini yang paling penting, yaitu adalah adanya kompensasi perdamaian. Nah, ini bisa berupa harta atau berupa manfaat. Nah, contohnya nanti saya jelaskan di macamnya. Terus rukun dan syarat yang keempat yaitu ijab qabul seperti semestinya terkait sulhu. Selanjutnya adalah hukum sulhu. Jadi hukum sulhu itu adalah sunnah dan dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib jika sengketa atau perselisihan itu menimbulkan kerusakan yang besar dan permusuhan yang berkepanjangan. Jadi misal kayak yang saat ini nih, perang antara Amerika dan Iran kan berkepanjangan. Nah, itu sifatnya hukumnya wajib. Terus terkait macam-macam sulhu. Jadi sulhu itu ada kalanya. Jadi ketika yang pertama sulhu antara kaum muslimin dengan nabi atau muslim yang saat muslim atau mengurangi. Nah, seperti kan. Terus yang kedua yaitu sulhu antara suami istri. Terus yang ketiga sulhu antara dua pihak yang bersengketa atau berselisih dalam urusan harta selain harta. Nah, dan di poin ketiga ini ada pembagian sulhu. Ada sebanyak 3 macam. Yang pertama adalah sulhu khotitah. Jadi sulhu khotitah ini adalah sulhu perdamaian dengan cara salah satu pihak menggugurkan haknya demi mengakhiri sengketa atau perselisihan. Bentar. Oke, salah satu contoh dari sulhu khotitah ini adalah ketika ada dua orang itu berselisih karena adanya utang. Jadi A ini menagih kepada si B terkait utang si B sebanyak 10 juta. B mempunyai utang 10 juta nih. Kemudian dilakukannya sulhu. Nah, sulhunya jenis khotitah. Ini nanti si A ini menggugurkan haknya demi mengakhiri sengketa dengan contoh tadi utangnya 10 juta. Nah, ini digugurkan haknya semisal dikurangi pembayaran hutangnya sebanyak 3 juta. Jadi pelunasannya itu sebanyak 7 juta. Itu. Jadi sulhu khotitah seperti itu. Pengurangan atau pengguguran haknya demi mengakhiri sengketa atau perselisihan. Tuh. Terus yang kedua yaitu sulhu muawadah. Sulhu muawadah ini adalah pertukaran dengan cara pertukaran perdamaian. Ini perdamaian jelasnya. Perdamaian dengan cara pertukaran harta atau hak sebagai kompensasi. Nah, semisal tadi si A dan B mempunyai hutang senilai 10 juta. Nah, cara pertukaran atau cara pelunasan hutangnya itu tidak lagi menggunakan uang, tetapi menggunakan barang yang mana barang tersebut senilai 10 juta sebagai kompensasi pembayaran hutang. Jadi pertukaran harta atau hak sebagai kompensasi itu. Jadi menukar semisal tadi kalau hutang uang itu ditukar dengan barang yang seharga sesuai. Tuh, kalau sulhu muawadah gitu. Terus yang ketiga yaitu adalah sulhu ani adain. Sulhu ani adain adalah akad perdamaian atas hutang, di mana pihak yang dituduh mengakui hutangnya, lalu kedua belah pihak berdamai dengan pembayaran sebagian, terus keringanan atau dibayar pihak lain. Jadi misal contoh A dan B itu tadi B memiliki hutang senilai 10 juta. Terus untuk pelunasan hutang tersebut, ini bisa dibuat setengahnya. Jadi kalau 10 juta, itu pelunasan hutang senilai 5 juta. Terus juga bisa pelunasan hutang itu diwakilkan oleh orang lain, dibayarkan pihak lain. Itu sulhu ani adain.
Dari sini apakah ada yang ditanyakan terkait sulhu? Bisa lanjut ke materi selanjutnya? Bisa. Oke. Ini hawanya mengantuk ya memang. Oke, materi selanjutnya itu adalah doman dan kafalah. Yang pertama yaitu doman. Doman itu adalah kewajiban seseorang untuk menanggung kerugian atau mengganti kerusakan akibat perbuatan tertentu. Terus terkait rukun dan syaratnya, yang pertama yaitu penjamin atau orang yang menanggung domin, orang yang menanggung atau domin, yaitu balik, berakal, dan juga atas kehendak sendiri. Terus yang kedua, orang yang mendapat jaminan, yaitu madmun lahu, itu harus mengetahui bahwa dirinya mendapat jaminan. Terus yang ketiga, yaitu objek doman. Ini barangnya itu harus diganti. Terus yang keempat adalah zigot atau penyataan ijab qabul doman. Nah, doman perlu diketahui bahwa doman ini adalah suatu kewajiban seseorang untuk mengganti kerusakan ketika barang tersebut dirusakkan oleh orang tersebut. Jadi semisal ada orang yang merusakkan misal HP. Nah, itu nanti wajib mengganti atau menanggung kerugian HP tersebut. Terus dalam doman ini ada dua pihak, yaitu penjamin dan orang yang mendapat jaminan. Penjamin itu seperti kalau dilihat dari dilihat dari pengertian itu, penjamin itu sebagai orang yang merusak, ya kan? Orang yang menanggung kerugian. Terus orang yang mendapat jaminan ini adalah orang yang barangnya tersebut dirusak. Tuh. Terus materi yang terakhir itu adalah kafalah. Sebelumnya untuk pengertian doman dan kafalah yang benar itu adalah yang di LKS, bukan di buku paket. Tuh. Setelah saya konsultasi ke Ustaz ini, ternyata yang benar itu adalah pengertian di LKS, bukan yang di buku paket. Itu. Jadi nanti kalau belajar di materi doman dan kafalah itu nanti belajar di LKS saja. Oke. Oke, materi terakhir yaitu kafalah. Kafalah itu adalah akad penjaminan di mana seorang menanggung kewajiban orang lain di hadapan pihak ketiga. Terus untuk rukun dan syarat, yang pertama itu adalah penjamin atau kafil. Nah, dalam rukun yang pertama ini, penjamin ini harus rela memberikan jaminan. Jadi ketika penjamin ini terpaksa atau terdesak untuk menjamin orang, itu tidak boleh dilakukan kafalah. Jadi syaratnya itu, syarat penjamin itu harus rela dalam memberikan jaminan. Terus yang kedua yaitu orang yang mendapat jaminan, makful lahu. Orangnya jelas bagi kafil. Jadi orang yang mendapat jaminan ini kafil harus tahu. Sebentar, orangnya jelas bagi kafil. Oke, berarti kafil maupun makfulahu ini harus sama-sama tahu. Jadi antara penjamin dan orang yang mendapat jaminan ini saling tahu. Kalau penjamin itu harus tahu orang yang dijamin, kalau orang yang dijamin itu harus tahu penjaminnya. Tuh. Terus 3, orang yang dijamin. Jadi orang yang dijamin ini makful anhu, yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin.
Terus yang keempat, objek jaminan, tergantung nanti yang dijamin apa. Terus yang kelima, sigot, rukun apa? Akad kafalah sendiri. Terus yang terakhir yaitu adalah macam-macam kafalah. Jadi macam-macam kafalah itu ada dua. Yang pertama kafalah mal, dan juga yang kedua adalah kafalah nafsi. Bisa dilihat dari pengertian katanya sendiri, namanya sendiri, mal dan nafsi. Kalau mal ini nanti menanggung harta orang lain baik berupa uang maupun hutang. Dan kemudian kafalatul nafsi ini menanggung orangnya untuk hadir di hadapan orang yang mendapatkan hak atau orang yang mendapat jaminan. Jadi kalau bedanya doman dan kafalah ini nanti, kalau doman itu ada dua pihak. Kalau kafalah ini nanti ada tiga pihak. Tuh. Oke, dari sini, dari seluruh materi yang sudah saya jelaskan dari awal, baik dari musakoh, muzara'ah, mukhobaroh sampai hari ini, sampai kafalah, apakah ada yang ditanyakan? Masih ada yang bingung? Soalnya melihat pertemuan ini nanti, pertemuan depan sudah PH. Pertemuan depan? Ya, pertemuan depan sudah PH. Jadi LKS-nya itu nanti dikumpulkan minggu depan. Itu ya.